Kita lanjut ke asam lemah dengan basa lemah. Beda dengan asam kuat basa kuat yang rumusnya cuma molaritas dikali valensi. Kalau asam lemah dengan basa lemah rumusnya adalah akar dari molaritas dikali Ka atau Kb. Jadi dia punya Ka sama Kb. Ka itu apa? Ka itu ada tetapan asam, kalau Kb berarti tetapan basa gitu ya. Saya tutup dulu soalnya. Ini bisa jadi ciri kalau dia itu lemah. Jadi kalau misalnya ada soal terus kamu bingung mengidentifikasi ini larutannya yang asam kuat atau asam lemah ya, kamu lihat aja kalau dia punya Ka atau punya Kb berarti dia larutannya pasti lemah. Berarti kamu bisa pakai rumus ini gitu ya. Rumus asam lemah dengan basa lemah itu ada dua. Ini yang pertama. Yang kedua nanti pakai derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Oke, yang pertama gimana cara ngerjainnya? Saya punya soal kayak gini nih untuk yang asam. Oke. Larutan asam asetat 0,02 molar itu memiliki Ka 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Berapa harga pH-nya gitu ya. Cara mengerjakannya berarti langkah pertama gampang, kamu tulis dulu rumusnya. Berarti H plus akar molaritas dikali Ka gitu ya. Molaritasnya berapa? 0,02. Oke, molaritasnya 0,02 kali 1,8 kali 10 pangkat minus 5 gitu kan. Oke, ini saya tulis sebagai eksponen. Oke, saya tulis berarti 2 kali 10 pangkat minus berapa? Ada 2 angka di belakang koma jadi 10 pangkat minus 2 kali 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita tulis 2 kali 1,8 itu 3,6 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 5 gitu ya. 3,6 ini kalau saya tulis jadi 36 bisa jadi 36 tapi kali 10 pangkat minus 1 gitu ya. 36 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 36 ya, sama. Habis itu kali 10 pangkat minus 2 kali kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 5. Jadi 10 pangkat minus berapa dong? Jumlahin coba. Jadi 36 kali min 2 min 1 min 2 min 3 min 5 jadi 10 pangkat minus 8. Nah 36 diakarin jadi berapa? 6. 10 pangkat minus 8 diakarin. Ingat kalau misalnya ada pangkat gini berarti kan 10 pangkat minus 8 ini seperti dipangkatkan setengah gitu ya. Akar 2 tuh kali pangkat setengah kan, jadi 8 bagi 2 berapa? 4. Jadi kali 10 pangkat minus 4. Nah udah selesai. Udah selesai? Ya maksudnya H plusnya dapat 6 kali 10 pangkat minus 4. Paham? Jadi 10 pangkat minus 8 ini dibagi 2 kalau diakarin, atau karena dia dipangkatkan dengan setengah. Jadi 8 bagi 2 itu 4. Jadi 6 kali 10 pangkat minus 4. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Berarti berapa? H plusnya udah dapet 6 kali 10 pangkat minus 4. Yang kita cari adalah pH sekarang. pH rumusnya apa? Minus log H plus gitu. Minus log H plusnya berapa? Kita dapat 6 kali 10 pangkat minus 4. 4-nya dimajuin ke depan. Tulis 4 min log 6. Selesai. Bisa? Bisa gitu cara ngerjainnya ya. Jadi pertama ini gampang. Tulis dalam bentuk eksponen, ininya dikali 3,6 itu sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 1 kali ini. Hasilnya segini diakarin. 36 itu akar 6, 10 pangkat minus 4 itu akar 4. 10 pangkat minus 8 itu kalau kita akarin 10 pangkat minus 4. Masukin ke rumus ini jadi gini. Sampai sini paham? Bisa ngerjainnya? Oke. Sekarang yang basa lemah. Bedanya apa? Ya sama aja sebenarnya. Kalau basa lemah itu pakainya KB, bedanya paling di situ. Coba ada soal kayak gini. Jika KB-nya NH3, nah lihat nih. Ada NH3 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Bu Erika, KB itu nilainya dari mana sih? Biasanya dia punya ketetapan sendiri. Jadi kamu nanti lihat aja di soalnya. Kadang ada yang nulisnya 1 kali 10 pangkat minus 5, kadang ada yang 1,8. Pokoknya kamu ikutin aja. Soalnya minta berapa itu yang kamu hitung gitu ya. Oke, ini soalnya ada KB-nya si NH3 itu, NH3 bukannya asam, enggak ya. Saya udah berkali-kali bilang NH3 itu sama dengan apa? Sama dengan NH4OH. Oke.
KB-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Dia punya molaritas 0,05 molar. Berapa pH-nya gitu. Berarti cara mencarinya kalau tadi pakai pakai H plus karena dia asam, karena dia basa kita pakainya OH-. Tulis dulu rumus ini, coret. OH- sama dengan akar dari molaritas dikali KB gitu ya. Terus molaritasnya masukin, kita punya 5 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kelihatan? Oke. 5 kali 1,8 berapa? Berapa? 9. 0,9 ya. Jadi kalau kita hitung jadi 9 0,05 kali 1,8 itu pakai kotor 0,09 berarti segini. Kalau dikali ini jadi 0,09 kali 10 pangkat minus 5 gitu. Oke, buat dalam bentuk eksponen jadi 9 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, terus gimana? Lanjut, kita akarin. Ingat ya, ini masih OH- loh, belum H+. Berarti 9 kali 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 5 diakarin, 9 diakarin berapa? Oh, kita jumlah dulu aja. Ini 9, 10 pangkat minus 2 tambah 10 pangkat minus 5. Ini kalau dia dikali, berarti pangkatnya jadi ditambah gitu kan ya. Jadi 10 pangkat min 7. Nah, akarin. 9 diakarin itu 3, 10 pangkat min 7 diakarin gimana tadi kalau kalau mengakarkan pangkat berarti pangkatnya dibagi 2. 7 bagi 2 berapa? 3,5. Tulis aja. 3 kali 10 pangkat min 3,5. Oke, baru dapat OH-. Sekarang kita ke POH dulu. Ingat urutannya kalau basa itu OH- dulu, POH baru ke pH. POH-nya udah. Kita tulis rumusnya POH itu minus log OH-. Nah, berarti jadi minus log 3 kali 10 pangkat minus 3,5. Oke? Terus gimana nulisnya? Ya udah, yang komanya ini nggak pakai minus ya. Angkanya ini maju ke depan, jadi 3,5 minus log 3. Oke. Berarti pH-nya berapa? Ingat tadi rumusnya adalah 14 dikurangi POH. Ini rumusnya nih. Ini harus selalu diingat. Benar, sudah dipindah kertas ya. Berarti 14 POH-nya adalah kurungin. Perhatikan, ini sering banget murid saya suka salah di sini. Ini harus dikurungin supaya nanti kamu ngitungnya betul. Ngitungnya betul gimana? Jadi nih, tulis 3,5 minus log 3. Berapa hasilnya? 14 dikurangi 3,5, 14 dikurangi min log 3. Jadi 14 kurangi 3,5 berapa? 10,5. Nah, min ketemu min plus log 3. Ini murid saya sering banget salah di sini. Jadi nanti nulisnya 10,5 min log 3. Itu jadi salah. Harusnya min ketemu min jadi plus. Jadi hasilnya adalah 10,5 plus log 3. Selesai. Nggak usah dihitung log 3-nya, nggak usah. Data juga nggak usah kita hitung. Ini bukan matematika. Jadi sampai sini aja cukup. Sampai sini paham? Saya review sedikit. Cara mencarinya adalah, ingat kalau dari basa baik kuat maupun lemah, yang pertama kali kamu cari adalah OH-nya dulu, baru POH-nya. Setelah POH-nya dapat, baru kamu cari pH dengan cara 14 dikurangi harga POH-nya. Sampai sini paham? Bisa ya? Oke. Rumus yang kedua, tadi saya bilang yang lemah itu punya 2 rumus. Rumus yang pertama ini dengan Ka atau Kb. Rumus yang keduanya adalah pakai derajat ionisasi atau lambangnya itu alfa. Nih, kayak gini. Jadi rumusnya sama. Baik asam lemah maupun basa lemah pakainya molaritas kali alfa aja. Ini H+ tapi ini OH- seperti biasa. Nggak pakai akar ya. Beda kalau yang ini pakai akar. Jadi rumus pertamanya nih. Rumus pertama basa lemah akar molaritas kali Ka. Jadi kalau pakai Ka diakarin.
Tapi kalau pakai derajat ionisasi nggak pakai akar. Oke, ini rumus keduanya untuk mencari pH dari yang lemah-lemah. Nah, contohnya asam asetat, tadi saya bilang ya asam asetat itu termasuk yang lemah. Asam asetat terionisasi 10%. Maka, dia nggak punya, maka larutan asam tersebut adalah ini nggak ada ininya, konsentrasinya. Anggaplah konsentrasi si asam cukanya saya tulis di sini berapa ya, 0,001 deh saya kasih. Molaritasnya si CH3COH 0,001, kelihatan 0,001 molar gitu ya, saya tulis di situ. Oke, gimana cara ngerjainnya? Kita punya ini asam atau basa? Asam ya. Oke, berarti kita pakainya H+ atau H-? H+. Yang diketahui dari soal ini adalah kita punya ionisasi 10%. By the way, ionisasi ini boleh ditulis dalam bentuk persen, boleh juga dalam bentuk desimal. Jadi kalau nanti ketemu soal yang bentuk misalnya 0,2, 0,3, 0,5, berarti kamu tinggal masukin aja. Kalau yang bentuknya persen, ya kamu buat jadi desimal supaya lebih mudah. Terus molaritasnya dia adalah 0,001 molar gitu ya. Yang ditanyakan berapa pH-nya, ya berarti kita cari H+-nya dulu. H+ sama dengan, kalau ada ini berarti molaritas dikali derajat ionisasi. Molaritasnya berapa nih, saya tulis dalam bentuk pangkat, jadi 1 kali 10 pangkat 1 kali, ada 3 angka di belakang koma, berarti 10 pangkat minus 3 dikali alfa, alfanya itu 10%. 10% berarti kan 10 per 100 sama dengan berapa, berarti 0,1 atau 10 pangkat min 1 ya. Oke, saya tulis di sini 10 pangkat min 1. Berarti H+-nya berapa? 10 pangkat minus 3, 10 pangkat min 1. Ingat kalau perkalian berarti pangkatnya jadi ditambah atau dikurang? Ditambah. Minus 3 ditambah minus 1 berarti minus berapa? Minus 4. Kamu punya utang 3, utang lagi 1, minus 4 gitu ya. Oke, terus gimana cara ngerjainnya? Ya udah, pH berarti sama dengan minus log H+ gitu kan. Berarti minus log 10 pangkat minus 4. 4-nya maju deh ke depan. 4 sini kalau saya tulis lengkap gini, 4 min log 10. Log 10 itu 0. 10 log 10 kan berarti kalau nggak ada angkanya di sini 10. Udah belajar logaritma belum? Udah lah ya. 10 log 10. Nah, ini kan 0, jadi cuma 4 doang. Oke, berarti kalau kayak gini, 4-nya maju ke depan jadi 4. Ngerti ya? Jadi misalnya gini, kamu punya 10 pangkat minus 3. Misalnya punya 10 pangkat minus 2, berarti pH-nya berapa? Please charge your phone. 10 pangkat minus 2 misalnya. Berarti pH-nya berapa? Ya udah, minus log 10 pangkat minus 2, berarti dia maju ke depan. Jadi berarti pH-nya 2. Gitu ya. Kalau misalnya ada OH-nya 10 pangkat minus 10 pangkat minus 5, berarti pH-nya ya berarti langsung aja 5, karena kan nanti min log 10 pangkat minus 5, 5-nya maju jadi 5 doang. Kalau kamu punya 3 kali 10 pangkat minus 4 kayak tadi, ini H+-nya misalnya, berarti pH-nya 4 min log 3 gitu ya. Jadi 4-nya maju, ini log 3. Sampai sini paham? Bisa ya. Kalau satu lagi misalnya kamu punya 4 kali 10 pangkat minus 2. Ini H+-nya. Berarti pH-nya berapa ya? Langsung aja 2-nya maju karena kan nanti minus log 4 kali 10 pangkat minus 2. Angka 2-nya maju jadi 2 min log 4. Tuh, gitu cara ngerjainnya. Bisa ya? Karena ini cuman 1 doang, ya udah berarti cuma 2. Ini juga sama. 10 pangkat minus 4 jadi 4-nya maju jadi 4 aja. Sampai sini paham? Bisa ya? Contoh lain, terus modifikasi soalnya. Kalau misalnya nanti soalnya diketahui pH. pH-nya ngasih tahu, pH-nya ada, kamu diminta mencari molaritas atau kamu diminta untuk mencari derajat ionisasinya gimana. Nah, itu akan keluar di ulangan. Wah, dibocorin soalnya sama saya, Bu. Akan keluar soal di ulangan kayak begitu.
Berarti kalau nanti ini yang ditanyain molaritas misalnya, berarti rumusnya jadi gimana? Ya udah, berarti H plus dibagi sama derajat ionisasi gitu ya. Kalau nanti yang tanyain derajat ionisasi, berarti H plus dibagi molaritas. Bisa ya? Oke, satu soal lagi tentang derajat ionisasi. Nih, saya punya soal ini. Perhatikan baik-baik, ini agak panjang caranya. Nggak panjang sih, cuman ini akan keluar di ulangan. Jadi please jangan dihafalin. Ntar dihafalin jawabannya, soalnya pasti beda, angkanya pasti beda, tapi caranya insya Allah sama. Oke. Derajat ionisasi larutan asam asetat yang memiliki pH sama dengan 3, Ka-nya segini adalah tuh. Baru tadi saya bilang, yang ditanyakan derajat ionisasinya. Langkah pertama mengerjakan soal kayak gini gimana sih? Jadi kamu banyak kan murid saya tuh suka bingung, Bu Erika kalau misalnya soal kayak gini tuh yang dikerjain apa dulu yang dikerjain, lihat yang ditanya apa. Yang ditanya sama soal ini adalah derajat ionisasi larutan ini adalah, berarti kan ditanya derajat ionisasi ya, berarti derajat ionisasinya ditanya. Sekarang kamu cari rumus yang ada derajat ionisasinya. Karena dia larutannya asam, kan asam asetat nih ya, dan dia Ka nih, asam lemah kan, berarti rumusnya yang ada derajat ionisasinya adalah H plus sama dengan molaritas dikali alfa gitu kan. Nah, yang ditanyainnya sih derajat ionisasi, berarti rumusnya apa? Berarti kita butuh H plus per molaritas gitu nggak? Oh, rumusnya ini. Nah, sekarang kita lihat H plusnya udah ada belum dari soal ini? Belum, nggak ada H plus Bu Erika, tapi ada pH. Kita bisa cari di situ. Oke, molaritasnya udah ada belum? Belum, di sini nggak ada molaritas. Gimana dong cara mencarinya? Nah, kita cari dulu. Pertama kita cari H plus, yang lebih mudah. H plus itu bisa dicari dari pH. Ya, kalau pH-nya 3, berarti H plusnya berapa? Tadi saya ngasih contoh ke kamu di yang sebaliknya. Kalau udah 10 pangkat minus 2, berarti pH-nya berapa? 2. Berarti kalau pH-nya 3, H plusnya 10 pangkat minus 3. Nih, saya ulang. Kalau tadi saya punya 10 pangkat minus 4 sih H plusnya. pH-nya berapa? Minus log 10 pangkat 4. Minus log 10 pangkat minus 4 kan? Jadi berapa? 4 gitu ya. Nah, sekarang pH-nya 3, berarti H plusnya pasti 10 pangkat minus 3. Yeay, kita udah dapet. Kita sudah punya harga H plus. Sekarang cari molaritas gimana caranya? Kita punya molaritas enggak punya, tapi kita punya harga Ka dan punya pH dan udah punya harga H plus dari tadi ngitung sini. Gimana caranya? Oh, berarti kita bisa cari dari Ka-nya. Ini modifikasi 2 rumus. Pakai rumus yang kedua. Rumusnya apa tuh? Nih, saya pakai angka yang berbeda nih. Pakai biru coba. Nih, untuk mencari molaritas ya. Rumus yang ada molaritasnya yang mana? Oh, gitu cara mencarinya. Rumus yang ada derajat ionisasinya apa? Rumus yang ada molaritasnya apa? H plus sama dengan akar dari molaritas dikali Ka. Nah, ada nih molaritas di rumus ini. Oke, berarti kita bisa cari dari sini. Nah, gimana cara nyarinya? Kita bisa cari molaritas dari rumus ini. H plusnya udah dapet tadi? Dapet ini. Karena karena pH-nya 3. Oke. Karena pH-nya 3, jadi dia 10 pangkat minus 3 H plusnya. Oke. Saya tulis ya di sini. Oke. 10 pangkat minus 3. Molaritasnya nggak tahu, jadi kita tulisnya M aja, akar dari molaritas. Terus Ka-nya berapa? 1 kali 10 pangkat minus 5. Tuh, ikutin aja, kalau Ka-nya segitu. 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, bisa kita cari M-nya? Bisa. Gimana cara mencarinya? Kanan kiri kita kuadratkan. Jadi yang sebelah sini kita kuadratin, sebelah kanan juga kita kuadratin. Apa tujuannya dikuadratin? Supaya akarnya hilang. Oke, paham ya? Supaya akarnya hilang. Nah, sekarang 10 pangkat minus 3 dikuadratin berapa? Ya, min 3 kali 2 aja, minus 6. Tulis di sini. 10 pangkat minus 6 sama dengan. Nah, ini
karena sudah dikuadratin maka akarnya hilang. Jadi saya tulis molaritas kali 1 kali 10 pangkat minus 5. Paham? Karena sudah saya kuadratin akarnya hilang. Maka molaritasnya berapa? Berarti 10 pangkat minus 6 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 5. Ya udah, satu nggak usah dipikirin. 10 pangkat minus 5 berarti kan kalau kayak gini, kalau dibagi berarti naik ya. Ininya 5 jadi naik. Kalau naik berarti yang tadinya minus jadi positif 5 gitu kan. Jadi 10 pangkat min 1. Oh, molaritasnya dapat nih 10 pangkat min 1. Berarti kita bisa isi dong di sini. So, hasilnya berapa? Jadi alfa sama dengan atau derajat ionisasi sama dengan H plus per molaritas. H plusnya berapa tadi kita dapat? 10 pangkat minus 3. Tulis 10 pangkat minus 3. Molaritasnya tadi kita dapat berapa? 10 pangkat min 1. Tulis di sini 10 pangkat min 1. Berapa nih jadinya? Berarti kan 10 pangkat minus 3 min 1 naik, yang tadinya min jadi positif plus 1. Berapa? 10 pangkat minus 2. Oke, 10 pangkat minus 2 itu sama dengan berapa? Bukan 2 ya, 0,01. Tuh, atau sama dengan 1%. Oh, berarti derajat ionisasinya adalah 0,01 atau 1%. Selesai. Sampai sini paham? Kalau bingung diulangi lagi aja. Mudah-mudahan mengerti. Kalau masih nggak ngerti juga boleh japri saya. Oke?